Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan, pada pertemuan yang pertama untuk mata kuliah Kapolrat Anak 2, materi kita adalah konsep dasar penyakit kronis. Ya, ada 5 cakupan pembelajaran yang mahasiswa wajib ketahui, pahami setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Yang pertama adalah karakteristik kondisi kronis. Yang kedua, masalah yang muncul selama kondisi kronis. Yang ketiga, masalah psikologis pada kondisi kronis. Yang keempat, fase-fase dalam kondisi kronis. Dan yang kelima adalah implikasi keperawatan pada kondisi kronis. Kita masuk kepada karakteristik kondisi kronis. Karakteristik efek yang mengikuti perkembangan dari penyakit kronis. Yang pertama, itu penata laksanaan penyakit kronis ini melibatkan seluruh aspek, ya, tidak hanya masalah medis. Yang kedua, kondisi kronis ini akan melewati banyak fase yang berbeda pada perjalanan penyakit yang lainnya. Kemudian yang ketiga itu pengobatan dan perawatan kondisi kronis membutuhkan kepatuhan terhadap manajemen pengobatan. Yang keempat, satu kondisi penyakit kronis ini dapat menjadi penyebab dari kondisi kronis lainnya. Ya, dalam artian terjadi komplikasi, ya, dari penyakit yang sebelumnya kemudian muncul setelah diderita beberapa penyakit yang lain. Yang kelima adalah penyakit kronis ini memberikan dampak pada keluarga. Tentu berefek kepada aktivitas-aktivitas keseharian keluarga. Setelah pasien mengalami kondisi kronis, tentunya yang biasanya keluarga kita pergi ke kantor atau bekerja, ya. Namun setelah salah satu di antara keluarga ini mengalami kondisi kronis, sakit, nah tentu ada dampak, ya, dampak psikologis, dampak sosial dari keluarga tersebut. Yang keenam itu terdapat tanggung jawab yang besar setiap harinya dalam manajemen perawatan dan pengobatan pasien dengan penyakit kronis. Baik itu tenaga kesehatan, baik itu keluarganya, semuanya bertanggung jawab secara komprehensif bagaimana mengelola, bagaimana merawat pasien dengan penyakit kronis. Kemudian manajemen kondisi kronis merupakan perjalanan yang sangat panjang, merupakan proses kolaborasi, merupakan pengobatan yang membutuhkan biaya yang mahal. Artinya, penyakit kondisi kronis ini tidak serta-merta, ya, dengan mudah disembuhkan dengan waktu yang singkat, ya, namun membutuhkan waktu yang begitu panjang. Kemudian dalam perawatannya itu melibatkan beberapa kolaborasi tim, ya, baik itu dari tenaga medis kedokteran, ahli gizi, kefarmasian, dan lain sebagainya. Kemudian tentu dalam mencapai suatu keinginan untuk sembuh, ya, membutuhkan pengobatan yang cukup maksimal sehingga dibutuhkan juga biaya pengobatan yang mahal. Yang ke-10, kondisi kronis ini merupakan kondisi yang sangat sulit yang dapat meningkatkan isu etik bagi pasien, tenaga kesehatan, dan sosial. Kemudian yang ke-11, hidup dengan penyakit kronis ini seperti hidup dengan ketidaktentuan. Artinya, pasien yang mengalami kondisi kronis itu peluang untuk hidupnya, peluang untuk sembuhnya sangat kecil, dan peluang untuk meninggalnya pun juga sangat besar. Artinya tidak ada kepastian yang dirasakan oleh si pasien apakah akan sembuh dengan pengobatan, dengan ikhtiar yang dilakukan, atau tetap menuju kepada kematian, ya. Jadi nanti ini dijelaskan pada setiap fase, ya, pada slide berikutnya. Capaian pembelajaran yang kedua, masalah yang muncul selama kondisi kronis. Jadi kondisi kronis ini memberikan dampak pada kehidupan sehari-hari, baik itu dari individunya dan keluarganya, sebagai bagian dari sosial. Gaya hidup pasien dan keluarga dapat mengalami perubahan. Apa sih perubahannya?
Yang pertama adalah terjadi fokus pada pencegahan kekambuhan, mengurangi dan manajemen gejala serta komplikasi. Adanya adaptasi psikologi terhadap perubahan kondisi dan ketidakmampuan yang dialami, fokus pada manajemen pengobatan dan perawatan yang telah ditentukan. Nah, ketika seseorang telah didiagnosa menderita penyakit A, kemudian di mana diagnosa tersebut ya memiliki proses pengobatan yang panjang ya. Jadi mereka sudah fokus pada proses penyembuhannya ya. Dia tidak lagi mengkonsumsi dengan sembarangan makanan-makanan yang dapat mengakibatkan penyakitnya semakin bertambah parah. Ya, tentu gaya hidupnya, tentu pola makannya, tentu pola dietnya, pola istirahatnya dia ubah semua dari sebelumnya yang tidak terkontrol dan sekarang sudah dikontrol. Kemudian adaptasi psikologis artinya dia dalam mindset pemikirannya dia sudah harus menerima bahwa saya menderita penyakit kondisi yang mengalami kondisi kronis. Tentunya saya harus mulai bagaimana bisa uh, jadi pasien sudah harus beradaptasi dengan serba ketidakmampuannya itu dibantu oleh keluarganya yang awalnya mungkin bisa bergerak ke toilet atau mungkin ya bisa membersihkan diri sendiri, namun karena kondisi penyakit yang dialami, yang diderita, semua serba dibantu oleh keluarga dan ini yang harus diterima oleh si pasien. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada manajemen pengobatan dan perawatan yang telah ditentukan dengan penegakan diagnosa dengan intervensi yang diberikan oleh dokter dan perawat. Tentunya keluarga dan perawat ini bagaimana fokus menjalankan pengobatan dan proses perawatan yang diberikan oleh dokter ya. Dengan harapan manajemen yang bagus, tepat waktu, tepat obat, ini tentu mempercepat kondisi pasien agar sembuh secepatnya. Kemudian yang keempat itu perubahan harga diri dan ideal diri pasien dan fungsi keluarga. Ya. Yang kelima, ini usaha untuk mengembalikan dan menormalkan kehidupan individu dan keluarga. Hidup dengan batasan waktu yang ketidakpastian, isolasi sosial, dan kesendirian. Harapan akan kematian dengan martabat dan kenyamanan. Ini semua masalah-masalah yang muncul kepada seseorang atau mungkin keluarga ketika mengalami kondisi penyakit yang kronis. Kemudian yang ketiga adalah masalah psikologis pada kondisi kronis. Yang pertama, yaitu ancaman untuk kehidupan dan kebaikan kondisi fisik. Yang kedua, ancaman terhadap integritas tubuh dan kenyamanan sebagai akibat dari penyakit dan ketidakmampuan, baik itu akibat prosedur diagnosis ataupun pengobatan dan perawatan. Yang ketiga adalah ancaman untuk kemandirian. Yang keempat, ancaman untuk konsep diri dan peran diri. Dan yang terakhir adalah ancaman untuk tujuan hidup dan rencana masa depan. Ya, ini beberapa masalah yang dipikirkan oleh seseorang yang menderita kondisi kronis. Dia sudah mulai merasa bahwa dirinya tidak berguna di tengah-tengah masyarakat, di fungsi keluarganya seorang kakak yang mungkin mengayomi, yang mungkin membantu orang tua, itu dia tidak bisa lakukan lagi. Kemudian dia sudah merasa bahwa badannya, tubuhnya yang sudah bagus ya, namun karena kondisi kronis ini terjadi perubahan-perubahan bentuk. Jadi beberapa masalah atau beberapa rencana yang telah dipikirkan oleh si pasien, namun karena kondisi penyakit yang diderita
terjadi perubahan dari rencana-rencana yang akan dilakukan oleh si pasien. Nah, ini beberapa fase dalam kondisi kronis. Sebelum pasien menderita penyakit kronis, ada tahapan-tahapan fase yang dilalui. Yang pertama adalah pre-trajectory phase atau fase pre-trajectory, di mana seseorang ini berisiko untuk mengalami kondisi kronis yang berkembang dari situasi atau penyakit yang dialaminya. Perkembangan kondisi ini dapat terjadi akibat faktor genetik ataupun gaya hidup yang dapat memicu perkembangan kondisi jatuh ke kondisi kronis. Ya, jadi fase pre-trajectory ini bisa dikatakan masih berada pada tahap belum kondisi kronis. Ya, jadi belum masuk ke tahap trajectory. Masih bisa diobati secepat mungkin, masih bisa diberikan manajemen perawatan yang lebih awal. Sehingga si kondisi pasien ini, kondisi penyakit kronis ini tidak masuk kepada kondisi kronis. Namun karena adanya perkembangan atau mungkin terjadi komplikasi atau mungkin dari faktor genetik orang tuanya sehingga mengakibatkan penyakit yang diderita oleh si pasien masuk kepada kondisi kronis. Trajectory phase ya. Fase kedua ini adanya gejala, muncul gejala, gangguan ataupun ketidakmampuan yang berhubungan dengan kondisi kronis. Sejak ditegakkan diagnosa, kondisi ketidakpastian akan kehidupan mulai dirasakan oleh si pasien. Jadi dengan pengobatan yang cukup lama, penyembuhan yang cukup panjang, ini membuat pasien merasa tidak ada muncul ketidakpastian di dalam kehidupannya. Ditegakkan diagnosa oleh dokter, kemudian terjadi perawatan yang cukup panjang, ya membuat si pasien ini mulai muncul rasa ketidakpastian dari kehidupannya. Yang ketiga adalah individu atau gejala atau ketidakmampuan telah tampak dan dapat dimanajemen dengan baik, tetapi dibutuhkan peran perawat untuk memberikan reinforcement positif, ya, selalu memberikan motivasi, selalu memberikan semangat. Itulah beberapa fungsi dari peran perawat, ya, itu tentu memberikan reinforcement positif kepada pasien-pasien terutama pada yang pasien kondisi kronis. Yang keempat adalah fase unstable phase. Ya, fase ini ketidakstabilan. Kondisi gejala penyakit, perkembangan komplikasi, aktivitas harian pasti terganggu karena kondisi yang tidak terkontrol. Kemudian yang kelima, acute phase. Pada fase akut ini, kondisi penyakit kronis pasien dapat tiba-tiba mengalami serangan mendadak yang berisiko mengalami kondisi kegawatan, sehingga terkadang dapat membuat pasien dan keluarga panik dan cemas. Crisis phase, ya. Karakteristik kondisi ini adalah kondisi pasien jatuh ke dalam kondisi yang mengancam nyawa, yang membutuhkan perawatan dan pengobatan kegawat daruratan. Kemudian fase yang ketujuh adalah comeback. Pada fase ini pasien kembali dari fase akut dan krisis, proses belajar dan menerima kondisi gangguan dan ketidakmampuan yang dialami. Perlu mendapat dukungan oleh keluarga dan perawat. Ya, fase berikutnya, fase ke-8, downward, ya. Karakteristik kondisi ini adanya penurunan kondisi pasien terhadap penyakit yang dialaminya. Kondisinya semakin memburuk. Kemudian fase ke-9, dying phase. Ini merupakan persiapan kematian dengan tenang yang harus diterima oleh keluarga dan pasien. Pada kondisi ini, perawat ini memiliki tugas untuk membantu pasien menghadapi kematian dengan tenang dan baik, dan mendukung keluarga untuk dapat menerima kematian pasien. Tentunya peran-peran kita ini memberikan reinforcement positif tadi
kemudian yang sampai pada fase ke-9 ini atau yang mempersiapkan kematian, kita tetap memberikan support, kita tetap memberikan edukasi bagaimana keluarga dapat menerima kematian si pasien. Capaian pembelajaran yang kelima, implikasi keperawatan pada kondisi kronis. Mengelola seseorang dengan penyakit kronis atau ketidakmampuan tidak hanya terfokus dengan aspek medis atau kondisi fisik yang dialami pasien, tetapi juga mengelola pasiennya secara individu, fisik, emosional, dan sosial. Fokus pengelolaan pasien dengan penyakit kronis dimulai dari pengkajian hingga evaluasi. Ini beberapa langkah dalam mengelola pasien penyakit kronis. Yang pertama, kita mengidentifikasi dari trajektori phase tadi yang meliputi masalah medis, yang sosial, kemudian psikologis, serta kebutuhan support emosional. Kemudian yang kedua itu kita merumuskan tujuan. Pada tahap ini, perawat merumuskan tujuan dalam perawatan pasien, perawat berkolaborasi dengan pasien, keluarga, dan tim perawatan serta pengobatan pasien. Yang ketiga, membuat perencanaan. Pada tahap ini, perawat itu merumuskan intervensi yang akan dilakukan guna mencapai keberhasilan pengobatan dan perawatan pasien. Yang keempat, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Kemudian yang kelima, mengimplementasikan rencana yang telah disusun. Dan yang keenam adalah mengevaluasi keefektifan dari intervensi. Implikasi keperawatan pada kondisi kronis ini merupakan langkah-langkah asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat dalam merawat pasien dengan kondisi kronis. Mungkin itu dari saya penyampaian untuk materi kondisi kronis ini.